Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil astajib du'ana ya Allah ighfir dhunubana ya wasi'al karami amin tadakuri diranim bidingi sanami mazastatam anjara min muglatim bidami ya Rabbi bil Mustafa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad astajib du'ana ya Allah Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana wa hasil maqasidana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana Amin ngapa Bu? Udah telat. Allahumma inna nas'aluka an taghfira dunubana wa tawasi'a arzaqana wa tafta'alana jami'a abwaba akhiratika fid dunyana wa ukhrana wa tuballighu jami'a maqasidana wa manawayna min niyatin salihah amma ba'du. Enggak pakai amin ba'du mah Bu. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita hormati, Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bekasi Raya Bapak Ola Salahuddin dan stafnya, Bapak Heri Maulana Sekretaris Yayasan, Kepala Sekolah SMP Al-Muhajirin Bekasi Ibunda Eva Purnamayanti SPD. Yang mana Ibu? Ya Allah, udah kayak Isdahlia. Ya. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Bapak Samsul Bahri SPD. Ada Pak? Mana? Iya, udah kayak Sandiaga Uno. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Ustadz Saiman Fadilah SPDI. Ada? Di mana Pak? Iya, udah kayak kayak Safah. Dan juga yang tak lupa saya banggakan yaitu sahabat saya yang alhamdulillah berkat Pilpres kemarin diangkat menjadi Menteri Perhubungan, yaitu Ustadz Sulaiman. Ya, karena beliau yang menghubungi saya. Ya. Dan para siswa-siswi SMP Al-Muhajirin, para jombloan dan jomblowati, para bapak, ibu yang insya Allah kumpul kita semua pada kesempatan siang hari ini mendapatkan menurunkan rahmat, hidayah dan juga maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah banyak rangkaian acara yang kita ikuti dari pagi sampai dengan detik ini. Saya mah cuma nambahin doang, insya Allah nggak lama, karena emang waktunya udah siang, cuaca juga udah panas juga. Tak lupa saya banggakan orang yang kemana tukang kameramen
Yang alhamdulillah ibu bisa ngeliat saya di TV, di siaran TV apa itu namanya. Pulang dari sini ibu masih penasaran, ibu cari aja puter-puter tuh TV, ntar juga ada saya. Ya. Di pondok pesantren, saya pesantren di pondok pesantren Al Asriyah Nurul Iman, Parung Bogor. Pimpinan Sayyiduna Syekhul Kabir Al-Alim Al-Alama Al-Arif Bilal Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Habib Bakar bin Salim. Di pondok pesantren saya dipanggilnya Ustadz Galau. Biasa aja keles. Padahal emak saya ngasih nama cakep banget Pak. Ahmad Kamaluddin Maulana Malik Ibrahim. Dipanggilnya Ustadz. Kalau kita merujuk ke dalam kamus bahasa anak alay, galau itu artinya puyeng. Bener. Ini yang saya rasain Pak. Memang gagak puyeng di sini Bu, berdiri di atas panggung yang dihiasi dengan hiasan apalah. Depan banyak tanaman, air mancur, tinggi kagak, pendek kagak, kembang banyak banget. Orang memang udah tahuan mau puasa, jangan pakai nanam kembang, timun suri aja tanam sini. Pulang dari sini kita bawa timun suri kan beres urusan. Insya Allah kagak lama dah, bentaran, udah panas juga, perut juga udah perih juga sama. Saya hanya menyampaikan sebuah makalah dari seorang sahabat Nabi dalam kitab Nasaihul Ibad. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan bahwasannya arba'atun min dzulumatin qalbi. Ada 4 yang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Hati manusia bisa jadi gelap karena apa? Kata Abdullah bin Mas'ud, yang pertama batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Hati manusia bisa jadi gelap karena yang pertama kebanyakan makan. Ayo, siapa yang lagi nyuap? Artinya apa? Perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Makanya orang tua kita dulu di kampung sering bilang, Bu, Neng, kalau makan jangan banyak-banyak, enti bebel, sekolah kagak pinter-pinter. Kenapa orang tua kita dulu mesen begitu? Emang dulu mah Pak kagak ada makanan Bu. Ya beda sama orang sekarang, makanan udah bermacam-macam, penyakit nggak mau kalah bermacam-macam. Bener. Penyakit orang tua kita dulu paling bantar apa? Kudis, kurap, gatel, panu, ampek, bengek, beres. Orang sekarang makanannya udah macam-macam, penyakitnya juga macam-macam. Darah pendek, iya gue tahu. Urat asem, iya tahu. Umur masih pada muda, badan pada kaku, mulut pada miring Pak. Stroke, bebe stroke, penyakit berat itu. Jangankan stroke, segerobak aja berat. Iya. Nih orang sekarang Bu, makanan yang udah bermacam banyak macam, penyakit nggak mau kalah. Anak kita sekarang kan udah gaya-gaya. Bosan makanan orang tuanya di rumah, dia makan ke kota, dia pergi ke Giant, dia pergi ke Pila Gading, dia makan di tempat makan yang huruf M-nya gede, M. McD, McD, makanan memedi. Baik-baik makan di sono. Yang anak kita makan di sono apa? McD, dia makan di sono fried chicken. Fried chicken, chicken artinya ayam. Fried chicken, chicken ayam, fried ayam. Makan 1 potong fried ayam, makan 3 potong brobot chicken. Fried brobot udah. Tuh anak-anak kita sekarang. Nah, sekarang gini dah. Yang ngomong sama orang tua dulu. Anak sekarang Bu, nggak pada kenal makanan. Beda sama zaman dulu kita Pak. Dulu zaman kita masih kecil Bu, kita masih kenal makanan 4 bersaudara 1 puun beda nama. Anak sekarang mah kagak kenal.
Nih kalau yang orang kampung banget ngerti nih. Anak sekarang datang ke warung Padang, dia bilang, Pak, Uni beli sayur nangka. Bukan nangka, cecek. Nangka mah yang udah mateng. Nangka punya adik namanya cecek. Cecek punya adik namanya gori. Gori punya adik bontot tai babal. Itu. Emang bener itu namanya. Yang mateng namanya nangka, yang buat di sayur namanya cecek, direbus dilalap namanya gori, tutul pakai garam makan di kebun tai babal. Anak sekarang mah kagak ada yang kenal. Nih, perut yang terlalu kenyang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Kemudian yang kedua kata Abdullah bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wasuhbatu zolimin, punya temen yang zolim, punya temen yang kagak bener. Makanya ada peribahasa bilang begini, Bu. Kalau kita berteman sama tukang minyak wangi, kita kebagian. Kita berteman sama tukang sate, kita kebagian asapnya doang. Kita berteman sama tukang areng, kita kebagian cemongnya doang. Kita berteman sama orang baik, kita juga nanti jadi orang baik. Karena kita bukan orang baik. Kita bukan orang baik, Pak. Saya yang berdiri di sini pakai sorban, pakai kain sarung, baju koko, peci, nemplok di pala, bukan orang baik. Kita bukan orang baik, saya bukan orang baik. Tapi kita semua lagi belajar jadi orang baik dengan kumpul di tempat yang baik, bareng orang-orang yang baik, ngelakuin hal yang baik. Insya Allah kita semua jadi orang baik. Kan begitu. Di mana kita bisa dapetin teman yang baik? Kumpul di tempat yang baik. Artinya apa? Ngaji. Kita kumpul ngaji begini kan enak, Pak. Ibu-ibu kumpul ngaji begini di sekolah anaknya enak kita. Orang kumpul ngaji apa sih yang kagak enak? Sama utang ya lupa. Sama tukang kredit ya aman. Ya kecuali tukang kredit ikut ngaji. Kan begitu. Mumpung masih pada muda tuh tadi kita ngeliat anak-anak kita enak banget. Kita ngeliat anak-anak kita barusan di wisuda Al-Quran enak-enak banget, Pak. Mumpung masih pada muda nih ngaji. Masih muda masih enak. Mata masih ngeliat, kuping masih ngedenger, gigi masih utuh. Enak. Guru juga ngajarin enak, kita dengerinnya enak. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Guru ngajarin ro. Enak. Masih muda. Ya sekarang udah tua, mata kagak awas, kuping budek, gigi kagak. Ro. Wah. Lah kagak enak. Makanya mumpung masih pada muda kita ngaji. Ayo ngobrol lagi sama orang tuanya. Kumpul ngaji begini tadi saya bilang enak, di mana enaknya? Ada satu nilai positif, Pak, yang nggak kita dapatkan ketika kita nggak kumpul kayak sekarang. Apa? Silaturahmi kita nyambung. Saya yang dari Pulau Puter, Gabus, Tambun Utara bisa nyampe ke SMP Al Muhajirin. Bapak yang entah dari mana ketemu sama orang tua wali temennya, ketemu di sini bareng-bareng, kumpul bareng begini enak. Silaturahmi kita nyambung. Karena ini yang kurang dari kita sekarang. Silaturahmi kita kalah sama semut yang ngerayap di tembok. Kalau kita ngelihat semut ngerayap di tembok, tuh semut turun, temennya naik. Bahasa orang kampung kita mah tuh semut nanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana bang? Dari sono. Mau kemana? Mau ke sono. Titi DJ. Oke, jalan tuh semut. Enak lah. Orang sekarang mah kagak. RT naik motor, RW naik motor, ketemu di jalanan klakson doang. Tit, tit, klaksonnya doang. Ini yang kita harapkan sekarang, silaturahmi kita nyambung. Kita bangga anak-anak kita menjadi anak-anak yang Qur'ani, anak-anak yang hafal Al-Quran. Karena kalau sampai salah milih teman, mohon maaf,
Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa godaan yang diterima oleh Nabi. Sami'tu nidaan min yamini fa sami'tu nidaan min shimali. Rasul dipanggil dari panggilan sebelah kanan, Rasul dipanggil dari panggilan sebelah kiri. Panggilan dari Yahudi, panggilan dari Nasrani, sampai panggilan dunia ada juga. Ini yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang. Generasi muda kita sekarang lagi digoda sama orang-orang jauh pakai helm 2. Iya jauh. Lihat anak-anak kita sekarang, makanya jangan heran Pak Bu, anak-anak kita sekarang banyak anak-anak yang tumbuh menjadi ABG, berkelakuan kayak abego. Beneran. Kita sering lihat Bu, pakai mata kepala kita, cewek umur 17 tahun baju adenya dia pakai. Emang udah tahu baju kecil dia turun ke bawah, naik lagi, ke bawah, naik lagi. Kan kalau malam minggu Pak, itu dari Gabus ada taklim di Pondok Lapa. Itu kan dari Gabus ke Pondok Lapa kita ngelewatin perumahan Pak. Kalimalang tuh kita ngelewatin perumahan di situ. Perumahannya kita tahu bareng-bareng. Marekon. Nah, itu. Iya itu. Perumahan sama mall. Iya, karena ini ayat apa dibaca di perumahan ya? Iya, Sumarekon. Itu di Sumarekon Pak, kita bisa ngelihat cewek pakai baju model gimana juga ada. Yang bawahnya kebuka, atasnya ketutup, ada. Atasnya kebuka, bawahnya ketutup, ada. Saya pernah nyolek Pak. Iya, saya tanya. Kata saya begini. Poster kelihatan itu. Itu poster kelihatan. Lihat apa itu poster kelihatan? Pakai melotot ngeliatin saya. Biarin Ustad. Biar kayak artis di TV Nikita Mirzani. Lah Nikita Mirzani mah bagus, artis, perutnya tipis mulus. Lah bocah SMP Muhajirin. Udah perut bekas cacar. Ditepak ngebul kayak oncom. Udah pusar daki mulu. Itu yang cewek, belum yang cowok. Rambut dia warna-warnain. Orang barat rambut kuning, hijau, merah, cakep Pak. Kulit putih. Bocah kampung kulit buluk. Rambut kuning dipirang, bukan kena kunyit. Cakep kagak, kayak boneka jenglot. Badan cakep-cakep, dia gambar-gambar. Lionel Messi pemain Barcelona nomor 10, tangannya ditato, badan sama kaki ditato, cakep, kulit putih. Ya bocah kampung kulit gelap, dia gambar tato naga. Kita deketin, cengcorang begini. Ini anak-anak kita Pak, mohon maaf. Kuping dibolong-bolongin pakai anting, hidung pakai anting, bibir pada pakai anting. Masuk Indomaret sendal dilepas. Apa-apaan begitu? Pakai baju hitam-hitam, pakai sepatu tinggi, megang gitar, nongkrong di lampu merah, ada angkot dia masuk nyanyi kagak jelas nih anak sekarang. Dreng. Aku di mana? Dreng. Aku di mana? Ya kan supir angkot menengok ya. Di angkot. Gitu anak kita sekarang. Nih mohon maaf nih sekarang kita ngaca lagi. Belum lagi anak-anak kita Bu, itu lagi diserang rombongan anak-anak alay. Yang katanya kalau ngomong tuh gaul banget. Puyeng Pak, pala kita dengerin dia ngomong. Mata melotot, bibir miring, lidah melet kayak kadal, ngomong kagak jelas. Lo gue en, bapak lo bapak gue lain. Biasa aja keles. Ya guru aja sampai disautin, anak-anak kerjakan halaman 31. Apa jawaban anak sekarang? Siap. Ayo ngaku, ayo. Iya. Bener nih anak godaan sekarang.
Yang kita takutin apa? Nih 2019 masih banyak anak-anak ngomong nggak pada jelas. Yang saya takutin cuma nanti Bu 2030. Di mana anak-anak kita ngomong semuanya makin gak jelas. Anak-anak kita sekarang ya manggil orang tua aja udah beda Pak sekarang. Dulu zaman kita masih kecil Pak, manggil orang tua masih enak Bu, emak, bapak, ayah, bunda, umi, abi masih enak. Tapi lihat anak kita sekarang manggil orang tua udah beda. Emaknya lewat nyokap, bapaknya datang bokap, neneknya lewat kecap, macam-macam. Ini anak-anak kita sekarang. Apa faktor perusaknya? Yuk kita lihat faktor perusaknya ada di dalam rumah kita gede banget. Apa? Ipi. Tuh kan ngaku. Ini yang rusak anak-anak kita. TV dari melek mata sampai merem mata ngerusak semua generasi keluarga kita. Dulu zaman kita masih kecil Pak, film tontonan kita paling banter Batman, Superman, Saras 008, Panji, Manusia Milenium, beres. Selesai nonton TV, nonton Batman, TV kita matiin, kita masuk ke kamar, kita ambil kain sarung, ikat di leher, lari depan rumah, Batman. Dulu. Lihat anak sekarang tontonannya, boy band, K-pop, dangdut. Tuh dangdut Pak, ya Allah ya Robbana. Emang kita pengen sholat maghrib, liga dangdut di Indosiar mulai. Yang nyanyi mah cuma 5 orang dari jam 6 sampai jam 1 malam belum kelar-kelar tuh TV. Padahal mah kalau kita nonton organ tunggal Pak, itu lagi jam 6 sampai jam 1 berapa lagu itu. Nih sekarang tontonan belum malam jalan lagi ibu-ibu nonton. Orang ketiga. Kerla lagi nonton, berebut remote sama TV, anaknya ikutan nonton, film gak jelas. Hati-hati Pak nih film, Roy Kiyoshi, anak indigo. Yang cuma pengen ngeliat setan, mata merem, hidung nyungis, tangan taruh di pala. Robi, aku mencium aroma. Kamu kentut Robi? Tuh. Makanya kita bangga anak-anak kita kumpul hatam Al-Quran, bisa menghatamkan Al-Quran, modalnya udah ada, juz 30 udah enak banget. Ada bacaan buat anak-anak kita, tuh pondasi buat anak-anak kita. Ngeri kita ngeliat anak-anak sekarang. Udah mulai keikut-ikutan gaya orang sono, tanpa kita sadari kita pun udah ikut gaya orang sono. 22 Desember diperingati dengan Hari Ibu, benar? Berapa banyak anak-anak kita Pak yang punya media sosial, Facebook, BBM, Twitter, Instagram, WhatsApp, Blau, Soklin, segala macam. Ketika 22 Desember mereka tulis di sosial medianya, selamat Hari Ibu, Dede sayang Ibu. Ada yang pakai bahasa Inggris Bu, Happy Mother's Day Mom, I love you Mom, muah 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 muah. Ada. Islam nggak ngajarin begitu. Yang Islam ajarin ke kita adalah kalau kita sayang sama orang tua, doain orang tua tiap habis sholat. Bukan megang HP nulis status. Ini mah HP aja, HP ditutulin. Ini anak-anak kita sekarang Pak. Karena mohon maaf, belum lagi apa kemarin pergantian tahun 2018 ke 2019, berapa banyak kita ikutan gaya-gaya orang sono. Ngapain Ustadz? Bakar petasan, nyalain kembang api. Enaknya di mana? Di mana? Lapangan. Di mana lagi enaknya? Di kebun. Terus di mana enak lagi? Ya di tanah kosong enaknya. Kita pasang petasan nyalain kembang api, enaknya di mana? Nih di mulut doang nih, di mulut Pak, di mulut Bu, di mulut nih, di mulut.
Sekarang kita pasang petasan. Tus. Satu petasan harga 30.000, 30.000 meleduk. Tus. 60.000 meleduk. Tapi coba tuh 60.000 ibu beliin cabe, ulek jadi sambal kasih ke suami. Mencret. Enaknya di mana? Cuma di mulut doang. Enaknya kita pasang Pak petasan. Mohon maaf petasan kita pasang. Wih. Wih doang. Petasan kedua kita bakar. Wih. Petasan ketiga. Adek kita datang. Hore. Segitu-gitunya doang. Makanya kita bangga anak-anak kita punya modal hafalan juz amma, punya modal hafalan juz 30. Nih yang bakal jadi imam-imam nanti di masjid musola tempat-tempat kita, di rumah-rumah kita. Kan kalau yang imam anak muda, yang makmum anak muda, yang qomat anak muda, yang azan anak muda kan enak, Bu. Mohon maaf Pak, kita sering prihatin sekarang. Masjid cakep, musola gede, musola bagus, kebanyakan yang azan aki-aki. Jadi imam, jadi makmum, solawatan, mukul beduk, gelar karpet, nguras kolam, ngepel masjid, yang mati. Bocah Pak, ya, bocah, iya, bukan saya, bukan, iya, bocah, iya, emang sewot juga mangkongnya, oke, gitu sewot. Prihatin kita, kalau anak muda yang jadi imam kan enak. Sekarang jangankan jadi imam anak muda, azannya udah enak. Sekarang anak muda jam 4 subuh Pak, keluar dari rumah dia pengen azan subuh. Keluar dari rumah jam 4, dia lihat belum waktunya azan subuh, dia colokin itu mic, dia selawatan tarhim dulu. Salatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Enak kita ngedengerinnya. Udah masuk waktunya subuh, dia ambil pukulan beduk, dia pukul tuh beduk. Contoh suara beduk. Dan anak muda, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ibu Aji yang rumah di samping masjid, Bu, kucak-kucak mata. La ilaha illallah, tarik calon mantu. Oh, azan subuh. Ini jam 4 subuh Pak yang aja aki-aki. Aki-aki bangun tidur, mata masih merem, masih melek, buka pintu kamar, dia pakai kain sarung kagak dipakai di pinggang, dia taruh di pundak. Buka pintu luar pakai sendal, emang mata masih merem-merem, belek mulu, pakai sendal sebelah hijau, sebelah merah. Dia keluar jalan ke masjid idep pakai azan Pak. Itu suara masih serak-serak becek, Bu. Ayo sholat. Ayalah sholat. Ada kagak yang bangun? Ada kagak? Ada. Siapa tat yang bangun? Nenek-nenek. Nenek-nenek keluar dari rumah, buka pintu, tengok-tengok. Kebo sahabat lepas. Anak muda bareng. Anak muda azannya aja enak, apalagi imamnya. Udah pernah Bu lihat anak muda imam sholat? Nih Pak, anak muda imam sholat. Contoh anak muda imam sholat. Anak muda nih.
imam sholat. Contoh, takbirnya enak Bu dia mah. Anak muda nih. Takbirnya aja enak. Allahu Akbar. Anak muda. Takbirnya enak, Fatihahnya lebih enak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf ya. Iya. Emang orang sini, anak-anak sini kalau sholat pada begitu Pak? Hah? Nih sekarang imam lagi sholat nih Pak. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah. Emang pada begitu? Lah itu tadi pada begitu. Ya sekarang mah begini. Ya emang kalau ngucap ada tempat-tempatnya. Kalau misalnya kita dengar qori, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lagi biasa mah Allah. Kalau lagi baca maulid, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Sallu alaihi. Beda lagi sama nyanyi dangdut. Aku tidak minta oleh-oleh hoba. Beda. Ya ada tempat-tempatnya, ada tempat-tempatnya. Asal jangan ada qori. Bismillahirrahmanirrahim. Hoba. Jangan. Emang lagi imam sholat Allah. Kalau anak muda yang jadi imam sholat kan enak. Karena mohon maaf Bu, sekarang kita ngobrol serius. Setiap kita dilahirkan sebagai anak, tapi tidak setiap kita dilahirkan sebagai orang tua. Yang orang tua minta bukan harta banyak, yang orang tua minta bukan tanah lega, rumah bertingkat. Orang tua cuma minta anak bisa ngaji, titik, itu doang. Emang kenapa orang tua cuma minta anak bisa ngaji? Lihat ketika orang tua sakaratul maut, siapa yang dipanggil kalau bukan anak? Emak napas sudah Senin Jumat. Senin emak napas. Selasa kagak. Rebo kagak. Kemis kagak. Di Jumat baru napas lagi. Kan anak yang dipanggil. Wati kesini apa Ti? Napas emak udah nggak kuat bacain emak surat Yasin. Wati datang emang dia hafal Quran ngaji baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Ti Yasin enak banget Ti. Wal Qur'anil Hakim. Mantap. Ngaji. Nggak ada Pak orang tua napas udah Senin Jumat anak dipanggil. Ti, napas emak udah kagak kuat. Nyanyiin emak 2 lagu apa Ti? Yang pertama Jaran Goyang, yang kedua Juragan Empang. Kagak ada. Yang orang tua minta cuma anak bisa. Yuk sekarang siapa yang tadi anaknya udah diwisuda, acung tangannya Pak. Jangan malu-malu Bu. Yang anaknya udah wisuda hafalan juz 30. Ayo angkat tangan-tangan, angkat. Angkat tangannya tinggi-tinggi Pak. Buktikan kalau kita bukan kaleng-kaleng. Ayo. Ayo. Angkat tangannya Pak tinggi-tinggi. Ya angkat aja jangan malu-malu Pak. Ibu kudu bangga punya anak yang hafal Al-Quran juz 30. Angkat tangannya bareng-bareng. Yang udah hafal juz 30 angkat tangannya bareng-bareng. Angkat. 1, 2 udah banyak Pak. Saya cuma bilang begini. Bapak udah punya celengan. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kita buka kitab Irsyadul Ibad. Di situ ada kisah Pak. Wahukia dan dihikayatkan. Dulu ada ulama, dia mimpi dalam tidurnya jalan di atas pemakaman umum di mana banyak makam. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam kubur ini bangkit dari kubur,
Kemudian mereka nyariin, nuturin pada berebut yang mereka sendiri layadri kagak tahu apa yang dia tuturin, apa yang dia cari, apa yang dia rebutin. Tapi ada satu ahli kubur yang gak ikut berebut, yang gak ikut nyari. Dia duduk di pojokan, dideketin, disamperin. Permisi Pak. Iya Bang. Abang kagak ngikut berebut. Apa jawabannya orang? Ngapain gua berebut? Gua udah kaya. Bukannya abang udah meninggal? Emang udah meninggal? Terus gimana caranya abang bisa kaya dalam kubur? Saya punya anak perempuan di dunia yang jualan di pasar, tiap hari dia menghatamkan 30 juz Al-Quran, kemudian dia sodakoh, pahalanya buat saya. Tuh yang bisa bikin saya kaya dalam kubur. Terus yang pada berebut, pada nyarin itu siapa? Itu orang susah semua. Emang kenapa mereka susah? Karena enggak pernah dikirimin sama anak cucu keturunannya. Terus yang lagi mereka cari, yang lagi mereka rebutin itu apa? Mereka lagi merebutin doa. Doa dari siapa? Doa dari orang-orang yang ketika berdoa ngucap kalimat Tuma ila arwahi khususon ahlil kubur wali jami'il muslimina wal mu'minina. Ngucap kalimat wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Orang-orang yang gak pernah dikirimin doa, kebagian doa. Tapi kebagiannya begitu. Pada berebut. Sekarang kita punya peliharaan nih Pak, bebek atau ayam. Kita ambil umpan, kita lemparin, kan pada berebut. Yang namanya berebut, ada yang kakinya ketindian. Ada yang palanya keinjek. Ya masa kita pengen orang tua kita di sono pada berebut juga. Kita kan gak pernah nyadar. Kita bisa duduk sekarang begini, bisa pakai baju begini, ini kan karena doanya orang tua. Ibu bisa pakai jilbab, pakai baju gamis cakep begitu kan karena doa orang tua. Yang adik-adik bisa sekolah, bisa di sini karena orang tua. Bapak pakai koko, saya bisa pakai sorban peci karena orang tua. Cuma kita kadang nggak nyadar. Bukan niat sombong, bukan niat riya, tapi saya tahadus bini mah. Awal Februari kemarin saya ceramah di Kampung Luwung, Kecamatan Tambelang. Saya ceramah, selesai ceramah saya makan guru. Selesai saya makan, ditanya sama DKM, aki-aki udah tua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, kok ngaji, sehat? Alhamdulillah sehat. Ustadz dari mana? Saya jawab, dari Pulau Puter. Pulau Puternya di mana? Perapatan. Sebelah mana pohon mangga? Lo tahu? Ya karena emang orang tua kita dulu begitu Bu. Kalau ke rumah saudara, nyiriin rumah saudara sama temen. Kalau kagak jembatan, puunan. Pas dah lebaran pengen ke sono, puunannya ditebang. Ya bingung bareng-bareng. Emang kenapa ngaji? Ada di situ yang namanya Bapak Bonang. Tuh yang sawahnya banyak. Saya jawabin, itu mah Haji Bonang, kampung sebelah kok ngaji. Wah enggak dah. Gue mau tahu banget dia kagak bakalan haji. Lah siapa? Engkong saya juga Bonang namanya, tapi kagak punya sawah. Bonang siapa nama bapaknya? Saya sebutin nasab engkong saya. Engkong Bonang bin Ali bin Bidog. Itu apa? Itu Bapak Bidog yang sawahnya banyak. Nih dulu mah dari sini sampai Pertamina, terus sampai Pasar Bancong Sukatani itu sawahnya Bapak Bidog semua. Dalam hati saya Bu, lah orang kaya saya. Ya tapi kalau saya udah keturunan ke-11 Pak. Ya kalau kaya kan cuma sampai 7 turunan. Saya ke-11. Blangsak pisan udah. Ya petakan kagak, galengan kagak. Akhirnya tuh aki-aki ngomong begini, syukur dah kalau emang lu cucunya Bapak Bidok mah. Emang apa? Ada perkataannya Bapak Bidok yang kesampean. Emang dulu uyut saya pernah ngomong gimana kok ngaji? Diceritain sama kok ngaji itu. Dulu lagi zamannya gue maculin sawah, Bapak Bidok punya perkataan. Ji, ini sawah kita urusin tiap hari.
Nanti mah cuma jadi rebutan anak cucu doang. Yang kita tempatin mah nanti cuma selobang-lobangnya doang. Rasanya pengen banget Ji punya anak cucu keturunan yang bisa ngaji biar bisa doain gua enti kalau gua udah kagak. Sampai sini air mata saya netes Bu. Ya Allah, ternyata saya bisa begini sekarang karena doanya orang tua. Cuma kitanya nggak nyadar. Makanya apa yang orang tua harapin cuma anak bisa ngaji. Karena ini pahala yang akan terus mengalir. Terus kata Abdullah bin Mas'ud yang ketiga yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Wa nisyanu dzunubil madiyah, lupa akan dosa-dosa yang telah lalu. Karena kalau kita pikir-pikir kita hidup di dunia, dosa kita banyak banget Pak. Banyakan dosa sama ibadah. Kita hidup sekarang nih banyakan dosa sama ibadah. Dosa sama siapa Ustadz? Dosa sama emak banyak. Dosa sama baba banyak. Belum sempet nyenengin emak udah kagak. Belum sempet nyenengin baba udah rojiun. Orang tua mah nggak minta dibagi Bu. Sekarang kita ngobrol antara orang tua dan anak. Ibu anak yang udah jadi orang tua, saya anak yang belum jadi orang tua. Kita ngobrol antara orang tua dan anak. Orang tua mah nggak minta dibagi Pak. Orang tua mah kita datangin ke rumahnya, kita tengokin, kita longokin, udah senang banget, udah girang banget. Apalagi pas pengen pulang, kita gegemin tuh di tangan emak tuh, bisikin ke kupingnya, "Mak, nih buat beli kopi ya sama gula. Pegang." Apa jawaban emak? "Ya, lu pakai bagi. Emang lu ada?" Tuh emak jawabannya cakep banget. Masih mikirin kita anak. Tinggal anak yang kagak punya pikiran. Rumah udah ada, kerjaan udah ada, kendaraan udah ada, orang tua sakit stroke nangkrak di tempat tidur kagak dilongok pisan. Udah gitu sekali yang ngelongok kagak bawa apa-apa pisan Pak. Datang ke rumah orang tua buka pintu pakai ngomong, "Assalamualaikum, emak sehat." Emak enak banget jawabin. Lah kotok mata lu. Emang gue lagi sakit begini pakai nanya sehat apa kagak? Udah begitu pakai nanya lagi. Apa mak kira-kira yang dirasa? Lah kagak ada yang gua rasa. Lu kagak bawa apa-apa. Coba dulu bawa jeruk, ada yang gua rasa sama-sama dikit mah gitu. Ya emang anak pikirannya kagak Bu. Ya sekarang begini dah. Yuk sekarang begini. Makanya satu orang emak bisa ngurusin 10 orang anak, 10 orang anak belum tentu bisa ngurusin satu orang emak. Anak banyak keurus sama emak yang satu. Emak mah dagang gorengan, dagang kue, dagang apa-apa keliling kampung buat anak. Tinggal emak satu, anak banyak, telantar tuh emak. Kita sering lihat Pak di kehidupan kita sehari-hari, kita jadi anak kadang suka nelantarin orang tua. Emak udah ngapa-ngapain tempat tidur cuma minta air doang, air doang, air, cuma minta air doang, air. Ya akal pakai gimana ke caranya di atas panggung mah. Iya ya namanya juga usaha. Ini mah cerita, lagi cerita Pak, lagi cerita. Ini mah lagi cerita air. Orang tua cuma minta air doang sampai suruh-suruan. Mida, air apa dak? Apa kata pemida? Nah sana, nah air nah. Ti, Wati, emak ambil air Ti. Din, Nurdin, emak pengen minum Din. J, Aji, emak ambil air J. Nah emak ambil air keburu mati emak. Cuma minta air doang sampai suruh-suruan. Padahal mah dulu waktu kita masih kecil, emak rela ngelakuin hal yang gak bermanfaat buat anak. Apa? Emak rela mangap buat nyuapin anak. Ayo dek makan. Bener Bu? Ngapain mangap? Kan yang makan mah bocah.
Tuh emak jasanya luar biasa. Makanya lisan hati-hati jangan dipakai buat ngomong yang macem-macem ke orang tua. Terakhir dah saya kasih cerita gini. Selesai Idul Fitri kemarin Pak, selang 2 minggu pulang ceramah dari Sukabumi. Pulang jam 2 pagi HP saya bunyi. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam Ji. Ngapa? Adek saya mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ba'da subuh abang berangkat dari rumah ke kampung. Iya Pak Ustad. Ba'da subuh saya berangkat, ternyata jam 8 pagi saya baru sampai rumah jamaah saya. Sampai sono saya nggak bisa masuk, saya cuma nunggu di luar karena udah banyak jamaah yang udah takjiah. Nggak lama jamaah saya deketin saya, sembari nangis, muka udah jelek banget, air mata bernetes. Assalamualaikum Ustad. Waalaikumsalam. Ngapa Ji? Adek saya mati. Ya gue kayak tahu adek lo mati. Gue kemarin orang adek lo mati. Terus ngapa? Matinya jelek banget. Ngapa emang? Matanya melotot, mulutnya mangap. Belum mati kali. Udah Ustadz bercanda mulu. Ya kali Ji, orang masih melotot begitu siapa tau ngedip lagi. Terus lu ngapain kemari? Ustadz punya doa kagak buat meremin mata adik saya? Ada, udah lulus begitu di pesantren. Jangankan meremin, gua bikin ngedip lagi bisa. Yang bener Ustadz, nah tibang begitu doang. Ayo Ustadz buruan masuk, kagak bisa. Katanya bisa. Itu depan pintu banyak ibu-ibu. Gua kagak bisa masuk. Gampang Ustadz, kalau Ustadz pengen masuk saya teriak minggir, minggir tuh ibu-ibu. Coba teriak, dia benar teriak Pak. Ibu-ibu minggir, Ustadz pengen masuk. Ibu-ibu pada minggir, saya masuk. Pas saya masuk bener saya lihat di ruang tamu lagi madep ngalor, kalau bahasa orang Betawi bilang mah palanya. Dari kaki sampai leher ditutupin kain batik, leher sampai kepala ditutupin kain putih. Saya deketin, saya buka kain putih yang di mukanya, Bismillahirrahmanirrahim. Bener. Matanya melotot, mulutnya mangap. Dalam hati saya ngucap astagfirullah rabbal baroyah, astagfirullah minal khotoyah. Kalau ada orang di masyarakat kita yang meninggalnya mulutnya mangap Pak, kalau meninggalnya masih baru mah cepet-cepet ambil kain atau bahan bujur ikat dari janggut sampai kepala. Mumpung masih empuk, masih baru meninggal. Kalau meninggalnya baru Pak, kalau baru mangap-mangap jangan diikat. Ngap, ngap, ikat, ngap, ngap, ikat. Ya kalau mati, kalau kagak, ya kan kita dicariin mana yang ikat gua, mana yang ikat gua, begitu. Karena emang kerjaan saya di Pulau Putar begitu Bu. Pokoknya kalau ada orang meninggal matinya mangap, itu ada yang datang ke rumah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Oh Bang, mangap, nyampe saya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa Ji? Melotot, nyampe saya. Ya emang dulu waktu sebelum keluar mondok guru, itu dibilangin sama guru saya. Mal, lu kan mau keluar nih dari pondok, udah mau masyarakat di rumah. Iya guru, sekarang gua kasih doa dah. Pokoknya kalau di kampung, di masyarakat nemu orang yang mata melotot, mulut mangap, tangannya kaku, susah buat ditaruh di dada. Baca takbir 3 kali, usap mukanya, merem tuh mata, mingkem tuh mulut, usap tangannya, lemes tuh tangan. Akhirnya apa? Saya baca doa dari guru saya buat meremin ini jenazah. Saya taruh tangan saya di palanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya usap. Masih melotot. Bener ini Pak. Itu ibu-ibu yang di pojokan pintu yang tadi pada minggir ngomongin saya. Ustadz doanya kagak manjur. Ya emang kita mau orang Betawi ya. Kita mau orang gabus Pak. Ya gimana kayak caranya biar kagak malu-malu banget. Saya bilang kayak begini. Empok jangan berisik. Saya kagak husu doanya. Ya gimana kayak akal pakai. Iyalah, lah malu po saya kalau kagak manjur mah. Akhirnya saya baca doa saya po. Saya baca lagi, penasaran saya guru, saya baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati saya ngomong,
Merem apa merem? Merem. Jemal main gue merem. Lepakin rapi begini belum merem-merem juga nih. Merem. Alhamdulillah. Masih melotot. Ada saya bodoh amat lo melek kagak. Saya tinggal pergi, beneran saya tinggal pergi. 3 hari kemudian datang jamaah saya ke rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Ji. Ngapa? Meminta waktunya Ustaz. Ngapain? 7 harian adik saya. Lah emang apa? Biar di rumah kagak sedih-sedih banget. Kapan acaranya? Nanti Ustaz. Malam Kamis. Yuran tiap bang nyampe dah. Ya Ustaz. Terus saya sampein begini. Ustaz. Apa? Mohon maaf ya. Tolong di rumah. Biar terlalu kagak mikir-mikirin banget. Iya Ji. Tenang aja gue nyampe. Saya sampein lagi. Ji sini dah. Ngapa? Adik lu ngapa kemarin? Ngapa adik saya? Matanya melotot baik. Gue meremin kagak merem-merem. Apa jawaban dia? Itu mah bukan doa Ustadz yang kagak manjur. Lah terus apa? Emang adik saya punya salah sama emak saya. Ada omongan adik saya yang nyakitin hati emak saya. Emak saya belum ikhlas, emak saya belum ridho. Tuh pas emak saya ikhlas, emak saya ridho, mata merem sendiri, mulut mingkem sendiri. Makanya baik-baik sama emak. Emak-emak keramat tuh. Doanya manjur emak-emak. Makanya ngedennya emak masih ditungguin orang banyak. Emak ngeden anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, keponakan masih nungguin ngedennya emak. Cewek, cowok, cewek, cowok. Cewek, emak ngeden. Bapak ngeden, siapa yang nungguin? Siapa? Ya paling bapak ngeden. Anak lewat, siram pak, siram. Tuh baik-baik. Dosa sama orang tua banyak. Yang keempat kata Abdullah bin Mas'ud yang bisa bikin hati manusia jadi gelap apa? Tulul amal, panjang angan-angan, kebanyakan ngayal, kerja kagak, usaha kagak, ibadah kagak, ngayal aja ngayal. Jadinya timbul sifat hubbud dunia, cinta ama dunia. Oleh-oleh pulang dari sini ingetin 4 yang bisa bikin hati manusia jadi gelap. Kata Abdullah bin Mas'ud, yang pertama perut yang terlalu kenyang, yang kedua punya teman yang zolim, yang ketiga lupa dosa-dosa yang telah lalu, yang keempat panjang angan-angan. Terakhir, ayo bareng-bareng kita kumpul tempat yang baik, kita hiasi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jalan-jalan ke Cikarang, naik sedan sama Bu Haji. Saya heran gadis sekarang pinter dan kagak bisa ngaji. Salat Allah salamullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tua muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie langsung di-upload ke FB. Salat Allah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
حبيب الله. Semoga kumpulnya kita pada kesempatan siang hari ini menjadi perkumpulan kita kelak nanti di yaumil qiyamah di bawah benderanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kalau emang ibu, bapak, adik-adik, rekan-rekan remaja semuanya pengennya ceramah saya lagi, ya nanti kalau emang itu bentar ya, itu aja dah ya. Ya pokoknya ntar kalau nyari ustadz cuma gitu aja ya. Daripada yang bentar ya, yang ini aja dah ya. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dracula giginya patah, kuntilanak patah hati. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan di dalam hati. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada nenek-nenek telanjang apakah yang akan terjadi? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.